Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Alhamdulillah Segala sehat. puji, puja-puji kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran, kekhidmatan, kebahagiaan kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ini bisa kita optimalkan kesyukuran tersebut dengan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang kita akan menuntaskan Tanmiyatul Mufrodat, lalu kita akan masuk ke kaidah, salah satu kaidah penting dalam pembelajaran kita. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita yang agung Nabi Muhammad SAW. Kita terus berharap mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat beliau yang senantiasa menauladani dan senantiasa menerapkan ajaran-ajaran beliau dalam seluruh aspek kehidupan seoptimal mungkin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada Bu Ini, Bu Dian, ada Bu Mute. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Untuk itu mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini dengan mengawalinya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita membahas dan panjang diskusi kita karena kata yang sedang kita kaji pada pertemuan kita sebelumnya adalah kata yang punya implikasi luas terhadap cara kita memahami agama. Kata apa itu? Yaitu kata akmaltu dan kata atmamtu. Kita sudah mempelajari apa persamaan serta apa perbedaan di antara kedua kata tersebut. Ya. Kajian kita yang lalu, ibu-ibu sekalian, semakin meneguhkan bahwa mempelajari bahasa Arab itu menuntut kita untuk lebih sensitif, sensitif dalam lebih peka ya, lebih teliti, lebih cocoknya karena kalau sensitif kadang-kadang nuansanya negatif ya, untuk lebih teliti di dalam memahami sebuah makna. Jadi mempelajari makna perlu penekanannya, mempelajari bahasa perlu penekanannya kepada makna. Dengan demikian, ibu-ibu sekalian, pemahaman itu bisa kita gabungkan dengan beberapa pemahaman pendahuluan yang sudah kita miliki. Semisal pada bagian atau pada pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, kita sudah sampai pada pemahaman bahwa menjadi seorang muslim, seorang mukmin itu tidak akan lengkap kalau kita tidak mendasarkan hidup kita pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita lanjutkan bahwa untuk bisa memahami Al-Quran dengan Sunnah, ya, Al-Quran dan hadis secara tepat, kita tidak mungkin kalau tidak mempelajari bahasa Arab. Maka kelanjutannya, mempelajari bahasa Arab itu tidak akan lengkap kalau kita tidak memperhatikan atau memfokuskan pelajaran kita pada makna. Ya. Kalau kita ringkas ya pemahaman-pemahaman tadi, maka kita bisa berkesimpulan bahwa untuk menjadi seorang mukmin dan muslim yang lebih baik, kita harus punya fokus perhatian kepada
makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentunya. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ada satu kata yang akan kita bahas di Tanmiyatul Mufrodat, kemudian kita nanti akan lanjut ke kaidah sesuai dengan waktu yang kita miliki bersama. Apa mufrodatnya, ibu-ibu, apa sekalian? Mufrodatnya adalah kata yang akan kita kembangkan Rodi. berdasarkan ungkapan Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ya, berdasarkan ungkapan Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Masih ingat ibu-ibu sekalian? Apakah di dalam teks kita ada ungkapan ini? Rodi itu bilahi roban, ya itu yang gitu. Bukan nih, Pak Guru. Kalau di ini Abu Bakrin radhiyallahu anhu ada dalam teks kita? Rodi Allah. Baik, kita lewatkan ya. Nanti ibu ibu kalau sempat membaca bisa mengkonfirmasi ya. Nanti nggak apa-apa. Jawabannya ditunda. Pertanyaannya dikirimkan sekarang. Nanti jawabannya setelah Lebaran. Biar sekalian dikirim dengan ketupat dan opor ayamnya. Nggak apa-apa. Ya, dalam ungkapan Abu Bakrin radhiyallahu anhu itu ibu-ibu sekalian ada kata rodia. Ada kata rodia. Radhiyallahu anhu. Waradun. Rodia. Kata rodia itu sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan penyesuaian, yaitu penyesuaian bunyi karena di sini ada huruf dod. Bagi lidah orang Indonesia, huruf ini tidak mudah karena tidak ada bahasa Indonesia yang cara pelafalannya sama dengan huruf dod. Bahkan ibu-ibu sekalian, tidak ada bahasa lain sepanjang yang kita ketahui atau sepanjang yang dijadikan sebagai dasar kesimpulan pada saat membuat pernyataan ini oleh para ahli, tidak ada bahasa lain yang menggunakan ya huruf dod, ya pelafalannya maksudnya bukan soal namanya, huruf dod sebagai bagian dari bunyi dalam bahasa tersebut. Karena itu, ibu-ibu sekalian, huruf huruf dod itu dijadikan sebagai simbol untuk bahasa Arab. Nah, kalau kemarin masih ingat ibu-ibu sekalian apa bahasa Arabnya bahasa? Eh, Quran ya. Oke, boleh saya ulangi lagi pertanyaannya supaya lebih fokus. Ibu-ibu sekalian, ya, apa ada yang mengingat pada pelajaran kita yang lalu, kan kita sudah menemukan bahwa pada pelajaran kita yang lalu ada kata yang bermakna bahasa, itu. Ada bahasa Arab itu lengkapnya di situ. Ada yang ingat apa bahasa dalam bahasa Arab? Aduh. Rodi itu Ya, baik. Ini juga tambah lagi ya. Nanti saya kirimkan udah dua ada lagi. pertanyaan yang saya kirimkan nanti nggak apa-apa. Dua, dua. Jawabannya kalau ini dikirimkan sekalian dengan yang Padang itu mana? Yang Padang itu rendang. Nah, kalau tadi udah opor ayam, sekarang dikirimkan dengan. Benar. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Nanti kalau sudah Kalam, ada, kalam Pak Guru. Kalam, ah, kalam ya. kenapa? Bahasa itu kalam. Yang selain itu kemarin kan ada itu nanti kalau ketemu beritahu ya kalau ketemu Pak Guru gitu kan ada dalam kemarin kita temukan ada bahasa Arab gitu. Nanti kalau ketemu nanti saya lanjutkan penjelasan tadi. Dengan Jadi bahasa masih Arab gitu nanggung ya. ya masih nanggung jika dan maka. Oke, kita kembali ke Rodia. Tadi penyesuaian bunyinya apa? Dari Rodia ini bentuk yang masuk itu adalah bentuk masdarnya yang masuk ke Indonesia. Apa masdarnya kata tersebut? Ridho, Ridho, Ridon, Ya, Ridon, Ridho, Ridon, Ridon, Ridon. Ridon, Ridho, Ridho, Masuk Ridon, bahasa Indonesia jadi ridho. Tapi Ridho. lebih masuk lagi, lebih meresap lagi ke dalam bahasa Indonesia ada kata rela. Rela, rela.
Rela aku. Ah, itu rela. Rela itu dari ridho. Nah, jadi kalau begitu ibu-ibu sekalian, itu huruf apa yang berubah dan menjadi huruf apa? Dot jadi da. Hmm. Dan mengalami hal yang sama seperti kita punya ya, Rela. ya punya yang lain yang dengan karakter itu tidak tidak mudah bagi kita karena jarang digunakan bahkan tidak ada dalam bahasa kita tuh seperti zo, Zo. Pak Guru, seperti bilisan Pak Guru dengan bahasa. ya nanti ya Bu ya nanti ya tadi kan udah diputuskan biar tidak menunggu-nunggu nanti ya itunya ya ya Zo. Zo. ya nanti ya Zo. seperti zo ya bagi kita Kok sehingga Dep ada zohir. 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 Nah, di lidah kita kemudian jadi zahir. Ya, tapi nggak agak susah juga. Dep Lama-lama jadinya Dep lahir. Gitu. Sholat Lahir. zuhur jadinya apa? Luhur jadinya Lohor. lohor lohor. 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 Ini kan itu kan kalau anak-anak kita ya cucu kita kan kalau untuk bunyi-bunyi tertentu maka dia akan mencoba untuk Nandalin. mencari yang terdekat gitu. Cari akan Mudahkan. Masya Allah. ridhon. Itu kata ridhon, ridho itu rela. Rela itu ibu-ibu sekalian, rela itu ibu-ibu sekalian, ini dalam banyak kesempatan, kadang-kadang itu kita, ya, kadang-kadang itu disamakan maknanya dengan ikhlas. 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 Jadi ketika ada keluarga, misalnya contoh ya, ada orang yang ditinggalkan, Ikhlas ridho. kata orang yang ditinggalkan oleh salah seorang dari anggota keluarganya. Itu kadang-kadang ada yang kita sering, mungkin ada orang orang kita kenal, mungkin tidak mengatakan, semoga bisa ikhlas menerima Dan ujian. ridho. Ikhlas dan ridho biasanya suka gitu. Iya, iya. Oke. Ini kalau ibu-ibu sekalian, ingat ungkapan kita di dalam pelajaran kita ini apa? Dalam ayat yang menggunakan kata ini. Yang Ridho. bermakna meridhoi. Ini ada, ibu-ibu. Kalian ingat di dalam pelajaran kita itu apa ungkapan yang menggunakan kata yang bermakna meridhoi? Bukan roditu bilah ya. Bukan roditu bilah ya Robban. Boleh, boleh, boleh itu. Tapi lebih teliti lagi ya kata arahan saya adalah di pelajaran kita itu, di pelajaran kita. Yang Ibu jawab tadi kalau pertanyaannya adalah penggunaan ya, penggunaan kata ini di dalam ungkapan yang lain itu betul itu. Ada ungkapan raditu billahi robban. Tapi maksudnya di pelajaran kita yang sebelumnya, pelajaran kita sebelumnya, apa bisa dicek gitu? Eh, Apa ya? Oke, baik ya. Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan, ibu-ibu sekalian. Eh, Kata rodia ini adalah bentuk madin. Ya, kata rodia adalah bentuk madin. Din. Ya, rodia, mudhari'nya yardo. Ya dok. Ya, Yardo. masdarnya itu ridho. Ridon. Yardo. Yardo. Ridwan mardot. Ini ibu-ibu sekalian, ini jangan dianggap sama persis ya. Dan kita lihat juga kan beda ya, tidak sama persis ya. Ridwan itu tidak sama persis dengan Ridwan. Ridwan itu tidak sama persis dengan mardoh. Apanya yang tidak sama persis, ibu-ibu sekalian? Hmm, ya, satu jumlah jumlah hurufnya juga beda. Ya, Terus eh, di sini mana Untuk sukunnya. pemakaiannya kali Pak Guru ya. Kalau Penggunaan. di depannya yang mardo tuh mungkin bentuknya sifat ya mardo. Mardoh.
Apa? Udah ada? Ibu-ibu bisa merasakan di mana letak tidak sama persis antara Ridwan dengan mardoh. Kalau Penggunaan Pak Guru. mardo lebih bentuk sifat ya, ada depan mimnya ada di depan. Apa Bu dia? Kalau mardo itu kan apa bentuk sifat yang di Bukan Bu, ini depannya masdar semua Bu. Ini masdar. pemasdar Nah, semua. ini semua masdar, ini semua. Mungkin kalau Mardo itu udah ada pelakunya mungkin ya Pak ya? Ada meme di depan. Eh, keren ibu-ibu sekalian. Ininya jawabannya itu melampaui ekspektasi yang saya miliki. Pertanyaan saya tadi apa? Apakah ibu-ibu sudah bisa melihat bahwa Ridwan, Mardoh itu tidak sama persis gitu ya? Bisa ya jawabannya semua ya? Iya, bisa. Hmm. Tidak Artinya sama tidak? Memang sama. 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 artinya sama. Sama. Jadi itu ibu sekalian, saya ingin menyampaikan. Nanti kita akan kalau ini kita sabar. Dan ini hanya ini untuk orang-orang yang punya rasa ingin tahu di atas rata-rata yang menarik penjelasan ini. Tapi ini kan bentuknya janji. Ridon, Ridwan, Mardoh dalam bahasa Indonesia artinya sama, tapi maknanya beda. Ya, maknanya beda. Ketika saya mengatakan maknanya beda, itu artinya mudah-mudahan ibu-ibu ini bisa merasa cukup ya, cukup kapasitasnya cukup untuk menerima bahwa arti dan makna itu beda. Bahwa arti itu punya pemahaman sendiri, makna itu punya pemahaman sendiri. Kalau kita sebut dengan terjemah, terjemah itu lebih dekat kepada arti. Oke, baik. Kita lanjut ya. Walaupun terjemah dari ketiga kata itu sama, tapi kita bisa lihat dia tidak sama persis. Lalu, apanya yang tidak sama persis selain tulisannya, selain jumlah hurufnya, selain cara bacanya, yang tidak sama persis juga adalah maknanya. Jadi kita akan melihat bahwa ada Maknanya ridon tipe pertama, ada ridho tipe pertama, walaupun ini sama-sama masdar ya. Ridho tipe pertama, Ridwan. Ya. Kemudian ada ridho tipe kedua, yaitu Ridwan, dan ada ridho tipe yang ketiga itu mardo. Ini ibaratnya sederhana gimana sih Pak Guru? Itu ibu-ibu sekalian, kita kalau kita katakan sederhana ya, ini bukan merendahkan satu strata, tapi untuk memudahkan pemahaman. Kita ibu-ibu sekalian, kalau kita jadi orang miskin, kita tahu bahwa garpu itu ya garpu, sendok itu ya sendok. Garpu itu ya garpu, sendok itu ya sendok. Tapi bagi orang ya, orang-orang yang tingkat kepentingannya dan budayanya lebih tinggi, nanti bukan garpu itu bukan hanya sekedar garpu, nanti akan dibicarakan lagi, dijelaskan lagi. Ini garpu untuk ini garpu untuk ini garpu untuk ini. Begitu jualnya sendok. Ini sendok untuk ini sendok untuk ini sendok untuk ini. Ya, mudah-mudahan itu dan jadi kita kalau makna melangkah ke lebih sana. luas ya Pak Guru. Kenapa Bu? Kalau makna itu akan lebih luas. Kalau kalau arti itu kan cuma se- se- cuman satu mungkin gitu. Iya. Oke, bagus. Ibu masih sedang memikirkan beda antara arti dengan makna ya, Bu. Iya, tadi kan Oke, bagus ya. Terima maknanya kasih. kan akan berbeda. Hmm. Hmm. Baik, terima kasih. Sehingga kita bisa memanfaatkan tadi pemahaman ibu yang bisa, yang mampu membedakan antara arti dan makna, bahkan ibu bisa menjelaskannya bukan hanya sekedar merasakan. Itu penting untuk bisa menjadi modal kita meningkatkan lagi kajian. Tuh. Dalam arti, untuk apa kita belajar Ridon dan Ridwan Mardot itu kan cukup satu aja kan kira-kira begitu kan bisa orang awam. Untuk apa? Beli garpu banyak-banyak kan sama aja. Tugasnya untuk garpu cuma untuk bantu. Untuk apa pergi pergi ya, beli sendok banyak-banyak toh juga yang makan cuma sedikit orang gitu. Maka penjelasannya adalah betul, tapi sendok ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Sedangkan garpu seperti ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, dan sebagainya.
Kira-kira begitu untuk membedakan apa yang bisa kita pahami dari perbedaan masdar kata rodia itu ada ridon, ada ridwan, dan ada mardoh. Marido tuh, marido, Baik, kita marido. lanjutkan ibu-ibu, ya ibu-ibu hmm, sekalian. Ini contoh ini bukan pertama kali muncul. Yang contoh berikutnya hanya saja itu pada waktu dulu dia muncul contoh ini, kata ini yang sedang kita pelajari. Kata ibtigha yang sedang kita pelajari. Tigo. Ya, kata ibtigha itu bermakna mencari. Apa bunyi akhirnya ibtigha di sini? A. A. Iya. A itu indikasi sebagai apa? Madi. Objek. Bukan, bukan Objek. Predikat. predikat. Iya. Ada. Objek atau keterangan? Objek, Ya. objek, Ya. Objek ya. Apa keterangan? Otak di objek. Bagus ini. Ini satu guru belum tentu satu yang diingat. Jadi dinamika kita terus terus terasa ya. Kalau bunyinya A, indikasi sebagai objek atau Objek keterangan. atau Karena keterangan. itulah Iya. kemudian ini dibantu kita. Keterangan apa di sini? Keterangan tentang tujuan. Maka muncullah dalam bahasa Indonesia itu ada ungkapan untuk. Dengan penjelasan yang sederhana tadi, kira-kira kami ingin mengatakan nanti ibu-ibu sekalian tidak usah mencari mana kata yang bermakna untuk, mana kata yang bermakna untuk. Karena untuk itu lahir bukan karena ada kata tertentu di sini yang bermakna demikian, tetapi karena lahir karena posisi kata ibtigha di dalam kalimat ini sebagai keterangan. Keterangan itu banyak, di antaranya adalah keterangan tujuan. Keterangan tujuan. Ya, sementara itu ya sudah kita pernah pelajari waktu itu kata ibtigha. Nih, kalau ibu-ibu ingat mungkin boleh kita cek ya. Ibtigha ini ibu-ibu sekalian kira-kira bentuk apa dia? Ibtigo. Ini kan untuk mencari. Iya, baik. Bukan. Nanti kalau ketemu boleh ya, boleh dikirimkan satu paket dengan 3 pertanyaan pendahuluan sebelumnya. Sudah ada 4 ya. Baik, mari kita baca sama-sama ibu-ibu sekalian. Contohnya secara lengkap apa? Al-muslimu Al-muslimu yunfiqu yunfiqu amwalahu amwaluhu ibtigha'a mardatillah. mardotillah. Mardo tadi artinya apa? Mardot? meridoi, Meridoi. Memilih. Iya. memilih. Iya. Kalau ini posisinya sebagai apa ini? Mardoh itu posisinya apa? Jenis apa? Posisinya bentuk berapa dia? Keterangan. Bentuk Objek, 3. objek keterangan. Bentuk tiga. berapa dia mardoh? Bentuk Bentuk tiga. 3. Masdar. Iya, sehingga ya kalau itu arti dasarnya meridoi, mardoh bisa diartikan Ridho. iya, ridho Keriduan. atau keridoan Ridho. atau Atau meridoi. Enggak dong. rela nah, tadi Pak Guru. apa? Rela. Kerelaan, Nah, Rela. itu bagus. keridoan. Kerelaan. Cocok itu, kerelaan. Silakan kalau ada yang ingin melatih dirinya mengungkapkan pemahaman, silakan. Apa makna ungkapan tersebut secara lengkap? Iya, bentuknya bentuk. Baik. Nah, kalau tidak Saya Pak Guru. mengerti, Saya Pak nggak Guru. apa-apa. Saya Pak Guru. Nanti Saya Pak biar Guru. paketnya ditambah. Jadi Saya Pak Guru. ya nanti ditambah bersama dengan 3 pesanan yang sebelumnya. Baik, ibu-ibu sekalian, itu jadi contoh penggunaan mardo, ya, contoh penggunaan mardo, masdarnya. Nah, contoh berikut ini itu adalah contoh lain
yang tadi muncul dalam jawaban Budian ketika kami mencoba menghubungkan, membantu kita semua menghubungkan antara pelajaran hari ini dengan pelajaran sebelumnya. Saya katakan apa tadi? Saya katakan pada pelajaran kita sebelumnya, ini kata yang sedang kita pelajari ini, Rodia Yardo ini, apa ungkapan yang muncul gitu. Lalu Budian jawab, Roditu billahi robba. Ya, jadi Jadi kalau di Allah pelajaran kita yang sebelumnya sih bukan ini yang muncul, bukan ini. Yang itu nanti ibu-ibu cek ya di pelajaran kita. Tapi ini adalah contoh lain penggunaan. Ini ungkapan ini populer ini ya. Ungkapan ini populer. Raditu billahi robban. Wabil islami dinan. Wabi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Hmm. Oke. Ini yang berwarna putih saja ya. Saya minta ya supaya jangan mengalami kejadian yang serupa tadi ketika saya minta banyak-banyak. Ibu-ibu maunya sedikit-sedikit karena ingin nyicil. Fokus saja nih di contoh terakhir ini. Yang berbunyi apa? Rodi itu. Apa jadi maknanya? Aku rela meridho. juga. Aku memilih. Aku meridhoi. Ya, aku meridhoi. Ya, aku Aku meridhoi. ridho. Aku Aku ridho. ridho. Aku rela. Aku rela. Kalau ibu-ibu sekalian, dengan rasa bahasa yang ibu-ibu sekalian miliki, rela itu konteksnya kita berada pada posisi aktif atau pasif. Pasif Pasif. paling rendah. Rodi itu dia. Rela pasif. Ya, rela itu posisinya pasif. Pasif. Rela itu posisinya pasif. Pasif. Pasif dalam pengertian gitu ya. Nah, kita posisi apa? Lebih pada posisi sebagai penerima. Pasrah Pada penerima. posisi penerima. Bukan pada posisi pemberi. Kita berada pada posisi a Penerima. prior, bukan posisi superior. Peran. Kalau di ungkapan yang pertama ini kan bisa kita bagi menjadi 3. Ungkapan yang pertama ini apa? Yang posisinya adalah gitu ya. Posisinya eh, kalau kitanya posisinya sebagai penerima, lalu posisi yang harus diterima di sini apa? Rodi Allah itu dia. sebagai Rob. Iya, itu artinya Allah lah yang akan Maha mengatur. mengatur. Allah lah yang akan mengatur hidup kita. Kita berada pada posisi menerima pengaturan tersebut dengan kerelaan. Kalau yang kedua apa? Agama Dan Islam sebagai Dan Islam sebagai agamaku Ya, agama atau kami. itu artinya rela ibu-ibu, sebagai agama Islam ibu-ibu sebagai sekalian, maka agama. kita berada pada posisi rela untuk melaksanakan apapun yang agama ini sudah tetapkan. Itu baru namanya rela. Rela kita posisinya. Nah, kalau posisinya rela, sekali lagi ibu-ibu sekalian, kita tidak berada pada posisi aktif. Kita berada pada posisi pasif. Pasif. Ya, dengan demikian maka kepatuhanlah ya, kepatuhan, ketundukan yang lebih dominan. Oke, terus kemudian yang terakhir apa? Wabi Muhammadin dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Iya, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Oke, baik ibu-ibu sekalian, kalau itu sudah tuntas, maka selesai sudah Tanmiyatul Mufrodat kita pada kesempatan kali ini. Ini ketika ibu-ibu sekalian sudah merasa siap untuk melanjutkan, kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya. Namun saya ingin konfirmasi terlebih dahulu, apakah ada pertanyaan, pernyataan, konfirmasi, klarifikasi, atau apapun yang ibu-ibu ingin sampaikan terkait dengan materi yang sudah kita sajikan pada kesempatan hari ini? Pak, izin bertanya. Jadi Silakan. itu yang Mas Dar itu kan ada 3, Pak. Ada Ridwan,
Ridwan, Ridho, Ridwan. Mardo. Itu apakah apa posisi hanya tergantung sama posisi atau misalnya penggunaannya untuk apa gitu Pak? Tergantung konteks ya. Iya, baik. Eh, Kalau pertanyaannya terkait dengan posisi, belum. Kalau posisi ya, posisi Enggak di berarti dalam ya. kalimat belum, karena ini kan masih kata-kata lepas. Ya, Mm-mm. lebih pada kata lepas, lebih eh, lebih apa namanya? Lebih cocoknya nanti dipahami nanti perbedaan pada makna sesuai dengan konteks penggunaannya. Gitu. Seperti tadi ya kira-kira ketika si itu tadi orang yang punya pengetahuan luas itu ketika dia bermaksud untuk misalnya ambil kata ini aja pisau lebih cocok ya pisau dengan yang beragam jenisnya. Ketika dia bermaksud untuk memotong daging kambing, maka pisau ini gunakan. Kalau daging ayam, maka pisau ini gunakan. Kalau daging onta, pisau ini yang digunakan gitu. Ya, Tapi kalau omongan orang pintar daging semua, karena daging semua jadi nggak tahu pisaunya motongin pakai apa. Lebih cocok begitu. Maka dalam konteks ini nanti Allah Subhanahu wa taala sebagai ini kita akan melangkah ke sana. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia sekaligus pencipta bahasa nanti akan menggunakan ya kata ini digunakan oleh Allah dalam konteks ini karena ingin menyampaikan bahwa ini makna yang diinginkan. Kata ini yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ini karena ini makna yang ingin disampaikan atau makna yang kalau posisi kita berarti ini dia makna yang perlu kita pahami. Begitu juga halnya dengan kata yang ketiga. ya Jadi kalau baik. kita sederhanakan, mudah-mudahan sederhana, itu berbeda pada makna lahir yang akan lahir dari konteks penggunaan. Ya Begitu. baik. Kemudian ini kan ada nabi dan rasul. Kalau ada wa itu kan berarti kan berarti sama ya Pak ya. Kapan harus digunakan nabi, kapan harus digunakan rasul itu kan berarti sama kayak misalnya tadi memahami, meridoi dan memilih kapan nanti saat digunakan sebagai apa apa namanya? Makna-makna dari tiga tadi ya Pak ya. Dari tiga kata Iya, tadi kan? betul, betul. Ya Saya baik suka Pak. dengar apa kalimat radhiyallahu anhu waridho wa- radhiyallahu anhu waridhoan. Suka dengar gitu, Pak Guru. Iya, kalau traweh juga sering kita dengar gitu. Ya, sering kita dengar eh, dan alhamdulillah Ibu Dian sudah bisa mengkorelasikan antara apa yang kita pelajari dengan pengalaman nyata hidup. Ibu, betul Bu, itu ada kaitannya. Gitu. Atau dalam Al-Qur'an nanti radhiyallahu anhum wa radu anhu. Gitu. Iya, Pak Guru. Terima kasih. Betul, itu ada kaitannya dengan kata yang kita pelajari. Oke, dari Bu Yuni ada ikut serta berbagi informasi apa sebagainya? Nggak ada Pak Guru. Tadi Oke, mau tanya itu aja di Masdar itu. saya tidak merasa Ibu bertanya malah. Tanya Pak Guru, Apa tadi pertanyaannya? itu penggunaan masing-masing itu. Enggak, Ridho, saya Ridwan, Mardo. tidak merasa ditanyakan itu dan saya juga agak merasa menjawab itu ya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita mungkin satu ide walaupun bahasa beda. Nggak apa-apa. Baik, ibu-ibu sekalian, kalau sudah eh, tuntas, maka kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, untuk menjelaskan tentang ini, ibu-ibu sekalian, sekaligus ibu-ibu mengkonfirmasi ya, ya, mengkonfirmasi beberapa hal yang tadi saya minta ibu-ibu untuk cek ulang. Coba di pelajaran kita sebelumnya, ya, pelajaran kita sebelumnya yang kita maksud di sini adalah ibu-ibu sekalian pada teks pokok, coba pada teks pokok Teks kita lihat ya, pada teks pokok kita lihat
kata-kata yang kita pahami sebagai bentuk sifat. Ya, kata-kata yang kita pahami dalam bentuk sifat. Hmm. Sekilas misalnya di slide kita yang pertama ini ada kata yang ibu-ibu kenali sebagai kata dengan bentuk sifat. Kalau yang pakai al depannya kan lebih yang namanya mausuf sifat itu, Pak Guru. Mohon maaf Bu Dian, supaya tidak keliru dalam memframe pemikiran kita, kita sedang ada di bahasa Arab Qurani yang Oh, iya. berbeda dengan pembahasan di bahasa Arab yang bukan Qurani itu. Ya, ya Pak Guru, maaf. Ya, karena nanti akan beda, walaupun ada keserupaan, beda fokus dan beda aspek yang sedang kita bahas ya. Mohon maaf ya, Bu Dian. Ya, kita lanjutkan Ya. ibu-ibu sekalian. Dari slide ini yang sedang ada di hadapan ibu-ibu sekalian, apakah ada yang ibu-ibu kenali sebagai kata dengan bentuk sifat? Ya, Al-Karim, yang pertama Al-Karim, Pak Guru. Oke, bagus. Terus yang Al-Karim. kedua, Jami'an, Yang kedua nggak ada. Bilisan, ya, bilisan. yang baris ketiga Jami'an bukan ya? di baris pertama itu saja ya, Al-Karim ya. Iya, Ya, Iya, Baris kedua, tidak ada. tidak ada ya. Tapi nanti ibu-ibu perlu mengenali ini Ya, ya. nyata, iya baru mau bilang nyata tuh Mubin Nanti nyata. ibu-ibu perlu mengenali itu juga sebagai sifat nanti. Mm-mm. Baris ketiga, Minas Jami'an. Jami'an, oke, Jami'an. bagus. Oke, bagus. Terus baris keempat, nggak ada. iya. Nanti ibu-ibu juga Ta'ala. perlu mengenali ini nanti ya. Muhammadin. Perlu mengenali ini ya, nanti sebagai bentuk. Ya, nanti Aruf. ketika sudah waktunya, Oke. Ada lagi selain itu? Kalau Aruf. Ta'ala Pak Guru. Oke, bagus. Oke, nanti kita lihat ya. Nah, kemudian baris kelima. Nggak ada. Alamin. Ya, oke, bagus. Iya, baik. Baris terakhir. Mungkin. Al-Munzirin. Iya, Mungkin. oke, bagus. Munzir. Ada lagi? Udah kayaknya Pak Guru, menurut Sudah saya ya. sih. Nanti ibu-ibu sekalian perlu juga ini mengenali bahwa Aruf. ini juga Aruf. adalah bentuk sifat. Oh ya, Mubin di atas sudah ya. Jadi ya, ibu-ibu seperti itu ya. Tidak apa-apa. Ini indikasi bahwa kita tidak boleh pesimis karena kita sering ngulang pelajaran itu. Justru kita harus lihat ini bagian dari solusi untuk kita. Jangan gengsi ngulang-ngulang pelajaran. Biarkan saja orang yang setiap detik naik kelas, biarkan saja. Karena mereka punya kebahagiaan dengan cara yang berbeda dari yang bisa kita usahakan. Baik, mari ibu-ibu sekalian, kita lihat ya. Al-Karim, Mubin, Jami'an, Muhammad, Ta'ala, Al-Amin, Al-Munzirin, Ta'arubin. Misalnya kalau kita diskusikan ini, Ta'ala ini dikenali, Ibu Yuni mengenali sebagai bentuk sifat, dari mana Ibu mengenali itu adalah bentuk sifat? Dari itu Pak Guru, dari arti. Oke, bagus Allah ya. yang maha tinggi ya. Jadi Ibu memanfaatkan arti ya, Ibu memanfaatkan arti. Ada aspek lain yang Ibu gunakan. Tidak ada Pak Guru, dari arti aja. Nah, ibu-ibu sekalian, saya ingin mencoba untuk mengulangi, katakanlah semacam prinsip, semacam patokan atau apapun lah namanya. Unsur bahasa minimal itu apa? Atau berapa dan apa biar lengkapnya? Arti dan makna. Ya, bagus. Yang lain? Baik, kalau yang lain Ciri khas Pak nanti Guru. boleh. Kenapa? Ciri-ciri dari ciri.
untuk tanda kan Pak Guru? Oke, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ya. Biar lebih fokus lagi kita, Ibu. Ada berapa unsur utama bahasa? Oh, unsur Dan apa utama. itu? Unsur utama. Ada Itu huruf, ada berarti arti, ada makna. Apa? kata, arti, makna Pak Guru. Oke, yang lain? Huruf, arti, makna ya. Ada Oke, huruf bagus ya. ya. Baik, Ibu-ibu sekalian. Ini biar saya ada ini ya, Lagi punya perbaiki. banyak pahala hari ini. Huruf, Baterainya huruf. lowbat, Paling utama itu dua. Ya. arti dan makna. Apa dua itu? Bentuk dan makna. Bentuk dan makna. Dua unsur dan yang paling minimal harus ada, ya, dan Bentuk itu dan menjadi makna. dasar dalam sebuah bahasa yang kita kaji sebagai bahasa, kata adalah bentuk dan makna. Makna itu tadi dalam bahasa Budian kan bagus ya, Ibu menyimpulkan bahwa makna itu apa kata Budian tadi, Bu Yuni, Bu Muti? Maknanya lebih luas daripada arti. Nah, nggak pakai nya ya, nggak pakai nya ya. Makna lebih luas daripada arti. Arti. Dengan kata lain, kalau kita mengatakan lebih luas, apakah makna dan arti itu punya persamaan? Persamaan ada. Ya, Sama. karena itu kita samakan tadi. Yang melihat bahwa bahasa itu unsur utamanya arti dan makna itu sebenarnya menyebut satu hal. Menyebut satu hal kalau mengatakan arti dan makna. Hal lain yang perlu disebut adalah bentuknya. Baik, kita diskusi bahwa Bu Yuni sudah bagus karena mengingat arti ya, mengingat arti. Sekarang mari kita lihat dari aspek bentuknya. Ya. Kita lihat dari aspek bentuknya. Bu Yun masih bersama kami, Bu Yun? Iya, izin Pak. Ya, ya masih Pak, masih mantau. Maaf, Iya, ambil mau nganter Ibu. iya. Silakan, Bu Yun. Itu bunyi awalnya apa? Eh, bunyi awalnya Mm-mm. Hamzah. Tak. Bunyi awalnya Hamzah tak. Ibu udah mendua. Ya, tak, Bunyi, tak, tak, tak Pak Guru. Tak. bunyi, ibu nyebut bunyi apa huruf gitu. Namanya juga orang urusannya banyak ya. Bunyi Ibu-ibu yang awalnya lain, A. apa itu? Bunyi awalnya apa? A. Oke, bagus. Bunyi akhirnya apa? A. Oke. A. Kalau ibu-ibu ingat ini, ilmu kita, ilmu orang lugu kita ini, kalau ada kata yang awalnya bunyi A, akhirnya bunyi A, kita kenali itu bentuk berapa? Bentuk Bentuk satu. panggil Pak Bentuk Guru. satu, ya. Jadi ini bukan bentuk sifat, tapi ini adalah bentuk satu. Satu. Itu namanya madin. Yang lain, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan. Yang lain. Ada berapa bentuk sifat yang sudah kita pelajari, ibu-ibu sekalian? Bentuk Dua. sifat ada dua. Ada dua, yaitu. Apa itu? Isim maf'ul sama isim Dan fa'il. fa'il. Iya, bagus. Nah, coba berdasarkan pemahaman yang kita sudah dapatkan, pemahaman yang kita sudah miliki, oke, ada 2, 4, 6, 8. Ada 8 kata yang teridentifikasi. Ya. Ada 8 kata yang teridentifikasi sebagai bentuk sifat. Coba Ibu manfaatkan, ibu-ibu sekalian ilmunya. Mana yang masuk kategori isim fa'il, mana yang masuk kategori isim maf'ul. Yang fa'il itu yang Al-Karim ya Pak. Oke. Terus fa'il. Alamiu, Aminu. Karim. Fa'il. Oh iya, Al-Karim. Mubin. Fa'il.
Fa'il. Mu'il kalau yang mubin bukan ya? Fa'il. al-amin, Arobin. Arobiyin. Fa'il. Oke, AI tadi. sudah tuntas Bu Muti mengidentifikasi. Sudah. Oke. Bagaimana dengan Bu Dian? Yang huruf bunyinya i sebelum akhir itu fa'il. Mohon maaf ya Bu Dian ya, ini nggak sopan sama orang tua. Kita tidak sedang bicarakan fa'il, yang sedang kita bicarakan adalah isim fa'il, isim Isim maf'ul gitu ya. isim Tapi kan fa'il maksud saya nanti begitu Pak Guru. Iya, tapi nanti kurang lengkap. ya nanti beda ceritanya. Ibu Ya, beda ceritanya kalau ibu mengatakan bekas mantan dan mantan bekas. Beda itu. Atau mantan saja atau bekas saja. Kira-kira begitulah sebuah istilah, sebuah kata itu bekerja. Kita ulang lagi ya. Sudah membuat keputusan Ibu? ya, Bagaimana? isim fa'il, isim eh, suatu kata di mana eh, bunyi sebelum akhir. Sebelum akhir itu i, fa'il, isim fa'il, mubin, terus kemudian al-amin, munzirin. Sudah? Udah. Oke, baik. Jadi, oke, sekarang kita jadikan informasi eh, pandangan dan pendapat ibu-ibu sebagai sesuatu yang bernilai, berharga untuk kita seriusi. Oke, Bu Muti, ada berapa isim fa'il dari 8 yang kita identifikasi? Ada berapa isim maf'ulnya? Ada. Ya, sebentar ya. Ada empat. Empat fa'il, 4 mu'il, isim, sisanya. sama aja. 4 isim fa'il gitu ya? Iya, Iya, fa'il empat. iya. Isim fa'il yang pertama mana, Ibu? Al-Karim, Oke, bagus. Isim fa'il yang kedua mana, Ibu? Jami'an, Isim fa'il yang ketiga yang mana, Ibu? Al-Aminan, Al-Aminun, Al-Aminu, Oke. Isim fa'il yang keempat mana, Ibu? Arabiyin, Oke, bagus. Nah, kalau isim maf'ul yang mana, Ibu? Maf'ul, Mubinin, Mm-mm. Muhammadin, sisanya Pak. Oke. Munzirin, Kalau munzirin masuk Munzirin. kemana dalam pemahaman Kayaknya Ibu? Al-Munzirin tuh isim fa'il deh. Isim fa'il ya. Tadi, nah oke bagus ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita ke Bu Dian nih, ke Bu Dian ya. Bu Dian ya. Yang Ibu pahami sebagai isim fa'il yang mana, Ibu? fa'il sama al-karim, Oke, saya jami, ulangi lagi ya. Yang Ibu pahami sebagai isim fa'il yang mana, Ibu? isim fa'il al-karim, Al-Karim, terus jami'an, Jami'an, oke, terus al-amin, Al-Amin, terus mubin, dulu fa'il, arobi, oke, oke. Terus, sama sih. Terus udah, udah, oke, baik. Terus yang Ibu duga sebagai isim maf'ul yang mana? mubin, isim mubin, Maf'ul, mubin, oke, terus apa lagi? Muhammadin, al-munzirin, Al-Munzirin, oke. ya udah itu. Oke, baik. Ya, baik. Oke. Ini ya, ibu-ibu sekalian, data yang kita miliki. Sekarang mari kita cek ya. Kita mari cek. Isim fa'il itu kan ada dua pola ya. Yang pola pertama itu fa'il gitu ya, ibu-ibu sekalian.
Iya, Iya. Itu fa'il, fa-nya panjang apa tidak? panjang, Pak. Makanya Panjang. panjang Panjang. fa'il. Ya, isim fa'il yang pertama polanya fa'il, fa-nya panjang. Panjangnya itu ke atas apa ke bawah? Ke atas. Baik. Atas. Nah, dari 8 kata yang kita punya di sini, mana yang memenuhi kriteria tersebut? Dia kita duga sebagai isim fa'il karena dia panjang ke atas seperti fa'il. Adakah isim fa'il yang begitu? Nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Nggak ada, Pak. Oke, kita lepaskan. Berarti tidak ada yang begitu. Kita lanjut yang kedua. Kita masih punya harapan yang kedua. Isim fa'il yang kedua adalah mu'il. Mu, il, 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 Mu'il. il. Oke. Mana yang bisa kita kenali sebagai isim fa'il karena awalnya mu, ya, karena awalnya mu dan akhirnya sebelum akhirnya i. Mubin. Awalnya mu sebelum akhirnya i. Mubin. Mubin. Oke. Oke. Dia adalah isim fa'il yang awalnya mu sebelum akhirnya i. Oke. Bagus. Ini kan 2 kali muncul. Nah, terus mana lagi isim fa'il yang awalnya mu sebelum akhirnya i. Munzirin. Munzirin. Oke. Munzirin. Oke, bagus. Ada lagi kah? Nggak ada lagi, Pak. Nggak ada. Oke, baik. Jadi kita mengenali di sini sebenarnya ada 3 sifat kategori isim fa'il. Sebentar Pak, ada telepon sebentar. Oke. Berdasarkan omon-omon bincang-bincang kita simpulkan bahwa dari 8 kata yang kita duga sebagai bentuk sifat, ternyata yang masuk ke dalam kategori isim fa'il hanya 3, yaitu mubin dan mundirin. Nah, mubin itu pengulangan. Itu berarti bahwa dari 2 kategori isim fa'il yang kita ketahui, yaitu kategori fa'il dan kategori mu'il, hanya isim fa'il dengan kategori mu'il saja yang kita temukan. Yang kita temukan. Kita lanjut berikutnya. Kan ada Al-Karim, ada Jami'an, ada Muhammad, ada Al-Amin, ada Arabiyin. Maka pertanyaan kita berikutnya adalah itu, apakah itu adalah, ini berikutnya ya, apakah itu adalah sifat yang masuk kategori apa? Masuk kategori isim maf'ul, kan gitu ya? Halo? Ya. Iya Pak Guru, iya, iya. Ya. Kan tadi sudah ya kita cek bahwa ya, itu. Apakah Al-Karim, apakah Jami'an, apakah Muhammadin, apakah Al-Amin, apakah Arabiyin itu adalah bentuk sifat yang masuk kategori isim maf'ul, kan begitu. Iya betul Pak Ada Guru. berapa Karena tipe isim maf'ul atau berapa pola isim maf'ul yang sudah kita pelajari? Mu'a, UA, UA, ya taunya Oke. mual aja Pak Guru. Nah, boleh sekali lagi ya, kita runtut ini supaya kuat dalam ingatan kita. Ada berapa? Kalau ibu-ibu ingatnya cuma 1, nggak apa-apa. Itu kan setia artinya.
Atau kalau lebih dari situ, nggak apa-apa. Yang penting bisa dijaga Oh, satu, keharmonikannya. satu. Mu'al. Ada berapa? Bu Mute, Satu. Bu Yuni, Satu, Pak. Bu Ada Dian, satu Pak Guru Mu'al. Satu, Iya, satu. Bu Dian. maf'ul dan mu'al. Berapa Bu Dian? Satu. 2. 2. Iya, Maf'ul dan bagus. mu'al. Iya, iya. Isim fa'il ada 2 pola. Pola nama dan pola plus. Isim maf'ul juga ada 2. Pola nama dan pola plus. Saya mau pakai istilah itu. Saya mau pakai istilah itu. Yang pertama, isim maf'ul itu pola nama sesuai dengan namanya. Namanya apa? Yang kedua ini isim Mu'al. isim apa? Maf'ul. Isim maf'ul. Maf'ul. Jadi itulah Maf'ul. dia. Itulah dia pola yang pertama. Tipe yang pertama dari isim maf'ul adalah tipe sesuai dengan nama. Maf'ul. Oke, kita lanjut. Apakah ada dari 4, ya, dari 5, bukan 4. Apakah ada dari 5 kata bentuk sifat tersisa yang bisa kita kenali sebagai isim maf'ul dengan pola maf'ul? Ada atau tidak? Nggak ada. Tidak ada. Oke, Tidak nggak ada, apa. tidak ada. Nggak apa-apa. Berarti kita mesti bisa berharap dengan pola yang kedua. Bagaimana pola isim maf'ul yang kedua? Mu ada kasroh sebelum akhir. Itu sama dengan isim fa'il dong kalau begitu, Bu. Mu sebelum terakhir A. Mu'al. Mu'a. Mu'a. Apa, Bu Dian, Mu'al. yang pola yang kedua? Mu sebelum terakhir A, Pak Guru. Iya. Mu, awalnya mu, sebelum akhirnya a. Apa ada dari Fathah 5? maksudnya. Ya, sorry. Apa Maaf, ada fathah. dari 5 kata tersisa yang bisa kita kenali sebagai isim maf'ul tipe yang kedua ini? Tidak ada, Pak Guru, saya lihat. Tidak ada. Tidak ada. Baik. Mungkin nanti kita kalau ibu-ibu sekalian duduk di posisi saya bisa melihat bahwa kata Muhammad ini bunyi awalnya mu sebelum akhirnya a. Mohon diteliti Muhammadiyah, lagi sampai kita nanti bertemu pada titik yang sama. Kalau sudah, ibu-ibu sekalian konfirmasi. Oke, alhamdulillah. Setelah ibu-ibu mempraktikkan salah satu pelajaran penting dari Ramadan, yaitu sabar mengamati datangnya buka puasa. Wah, ketemu juga ternyata bahwa Muhammad itu bentuknya adalah isim maf'ul. Dikenali dari mana? Awalnya berbunyi mu, sebelum akhirnya a. Coba ibu-ibu sekalian ingat ya. Ini Muhammad ini 3 huruf dasarnya apa? Mim, dal, ha. Ha, mim, dal. Iya. Mim, dal. Ya. Kalau ada kata dalam bahasa Arab terbentuk dari hak mim dal, apa makna dasarnya? Muhammad dipercaya. Makna dasar. Terpuji. Puji Puji, makna hamda, dasarnya. hamda, Puji. hamda. Iya. Puji itu. Makna dasarnya puji. Nah, baru sekarang kita tambahkan pemahaman kita. Makna dasarnya puji, lalu dia hadir dalam bentuk isim maf'ul. Isim maf'ul itu bermakna pasif, maka kata Muhammad bisa bermakna Terpuji. iya. Lalu lihat mimnya itu bertasdid. Indikasi Terpuji berkali-kali. ya begitu ceritanya. Oke, baik ibu-ibu sekalian. Berarti sekarang ini sampai pada kesimpulan yang belum selesai. Berarti ibu-ibu sekalian, berdasarkan apa yang kita telah, berarti bentuk sifat itu sekarang sudah berkembang menjadi 3. Menjadi apa? Jadi berapa?
Tiga. Tiga. Ya. Ya. Apa yang ketiga itu? Ini sebagai modal untuk kita nanti seriusi pada tahap berikutnya, gitu ya. Ini seperti menu makanan, seperti menu makanan. Itu menu makanan yang terakhir gitu, makanan dan minuman yang terakhir ya, ibu-ibu sekalian. Coba ya. Menu pertamanya adalah isim fa'il tipe fa'il. Menu Fa'il. keduanya adalah isim fa'il tipe Sama. mu'il. Mu'al. Menu Mu'il. ketiganya adalah isim Mu'al. maf'ul tipe Maf'ul. maf'ul. Menu Maf'ul. keempatnya adalah isim Mu'al. maf'ul Fa'il tipe mu'al. mu'al. Nah, Mu'al. kalau kita mau bikin menu paling terakhir, itu apa kira-kira menunya? Sama. Isim mu ada yang tasdidnya. Menu loh, bikin menu loh, Bu. Menu makanan buka puasa. Paling akhir itu ada menu apa? Dessert. Ayo Bu Dian, paling terakhir, daftar menu yang terakhir itu apa? Dessert ya. Ya Kalau bagus, ini kan orang yang mikirnya serius ini, karena nggak pernah makan di warung. Bu Yuni, menu terakhir Buah, dalam buah. daftar. Ah? Buah. Ya, ini sama ini juga. Menu terakhir dalam daftar menu adalah DLL. Kerupuk. Belum. DLL. Oh, DLL dan lain-lain. Paham Dan bahasa lain-lain. saya? DLL. Kopi. Tahu kan? Kirain BLM. Belum. Bukan, DLL. DLL dan lain-lain. Menu terakhirnya adalah DL. Jadi sekarang kita punya tiga, nih ya, kita punya tiga bentuk sifat. Yang pertama adalah isim Isim Fa'il. fa'il. Nah, Fa'il. jadi fa'il kan katakanlah begitu. Yang pertama adalah kopi, yang kedua adalah teh, yang ketiga adalah dan lain-lain gitu ya. Kira-kira begitu. Nanti kalau kopi kan ada kopi ini dan sebagainya. Maka ini saya ingin ibu-ibu sekalian ini supaya ada kita menjadi punya pondasi untuk kajian kita lebih lanjut. Maka sekarang kesimpulan yang belum tuntas bahwa isim fa'il itu kita menemukan ada tiga. Untuk sederhananya kita katakan yang pertama adalah isim fa'il. fa'il, yang kedua adalah isim. Isim mu'il. Nah, yang ketiga adalah Isim maf'ul. bukan tadi dan Mu'al. lain-lain. Dan lain-lain. Apa memberatkan ibu-ibu kalau pakai ilmu begini? Jadi mu'al itu termasuk dan lain-lain gitu Pak Guru. Yang mana? Bukan, isim maf'ul dia. Maf'ul termasuk dan lain-lain. Bukan, yang tidak Bukan. masuk ke dalam isim fa'il, yang tidak masuk ke dalam isim maf'ul itu namanya sifah dan lain-lain. Isfah dan lain. Oh, maf'ul masuk ya. Tuh. Berarti ibu-ibu sekalian, Al-Karim ini adalah sifah yang mana? Dan lain-lain. Dan lain-lain. Jami'an ini adalah sifah yang mana? Sifah Dan dan lain-lain. lain-lain. Mubin ini adalah sifah yang mana? Dan Dan lain-lain. lain-lain. Bukan, Bukan. isim fa'il tadi mubin. Mu'il Pak Guru. Iya, ya mu'il itu isim fa'il namanya Ibu. Iya fa'il. Mesti teliti. Muhammad adalah sifah yang mana? Tadi maf'ul. Isim maf'ul gitu. Isim Al-Amin adalah sifah yang mana? Fa'il. Bukan, dan lain-lain. Amin. Oh iya nggak pakai dan lain-lain. Dan lain-lain. Al-Munzirin adalah bentuk sifah yang mana? Dan lain-lain. Iya, bagus. Arabiyin adalah bentuk sifah yang mana? Dan lain-lain. Iya, Mubin adalah bentuk sifah yang mana? Mu'il. Kok ada begitu? Fa'il. Isim fa'il begitu. Isim fa'il. Nah, baik ibu-ibu sekalian, itulah dia pelajaran kita nih, kita akhiri begitu. Untuk melanjutkan kepada pembahasan kita yang akan datang, ibu-ibu sekalian,
Coba ibu-ibu sekalian kenali lagi yang berikut-berikut itu ya, pelajaran-pelajaran kita. Kenali bentuk sifat sebanyak mungkin. Lalu petakan identifikasi menjadi 3 jenis. Apakah isim fa'il, ataukah isim maf'ul, ataukah dan lain-lain. Bisa begitu ibu-ibu sekalian? Ya, insya Bisa. Bisa, Allah. Pak Guru. Oke, bagus. Terima kasih. Jika demikian, nanti kita bahas. Tapi Pak Guru kan saya ingin tahu. Saya minta sama mbaknya, saya minta dan lain-lain, dia nanya lagi. Ya kan? Mbak, minta dan lain-lain dong. Dia bingung. Ya kita juga bingung kalau bilang begitu. Oh iya, dan lain-lain itu maksudnya ada lagi perintilan-perintilannya. Cuman karena dia tidak terlalu populer atau tidak diprioritaskan atau tidak muat, tapi itu dengan mudah, maka dia disebut saja dengan dan lain-lain. Kita juga akan melakukan hal yang sama, hal yang serupa, kita akan melangkah ke sana. Ibu-ibu nih kalau Bu Dian dan Bu Yuni ini ingat masa lalu belajar ini waktu sama Pak Pak Ikhwan sebenarnya diktatnya itu bicara itu tuh. Bicara Tapi dan kita tapi kita kan nggak belajar itu, Pak Guru. Kita punya diklat sendiri. iya, di diklat itu coba nanti lihat ya Bu Ada. Dian ya. Coba nanti ya, ya nanti sampai rumah atau Bu Riman, Bu Dian karena di rumah. Coba Bu Dian cek-cek ya, dikeropek-keropek buku yang Ibu dapatkan, diktat yang Ibu dapatkan waktu bersama Pak Ikhwan, guru kita. Coba dilihat isinya apa. Baik, Ya. demikian untuk hari ini Ibu-ibu sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan mengisi Ramadan dengan kegiatan yang berharga karena kita Ramadan itu tidak bisa menambahkan gizi makanan untuk perut, kita tambahkan gizi untuk otak kita dan untuk hati kita. Terima kasih, kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Bu warahmatullahi Dian, wabarakatuh. Terima Bu kasih, Pak Ibu. Guru. Sehat selalu semuanya ya. Ya, terima kasih Ya. Pak Guru. Sehat Yo, juga. assalamualaikum sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.